Sudah ditulis dalam firman Tuhan bahwa menjelang akhir zaman akan ada murtad. Kedua, ya itu adalah bukti. Seseorang itu sungguh-sungguh atau tidak itu nanti akan diuji dengan waktu. Waktu yang akan membuktikannya. Shalom saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang satu judul yang hari-hari ini banyak bermunculan, ya, menjadi viral di sosial media, yaitu tentang seorang artis penyanyi yang sudah sekian tahun lamanya bersaksi di sana-sini, ya dia berasal dari agama lain yang kemudian berjumpa dengan Kristus dan akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengikut Tuhan Yesus, demikian. Nah, saudaraku, kesaksiannya ada di mana-mana dan sampai sekarang masih ada kesaksiannya, ya karena jejak digital kan tidak dapat dihapus, saudara. Nah, kita dikejutkan karena orang tersebut tiba-tiba, saudaraku ya, dia kembali kepada keyakinan yang lama, atau dengan kata lain dia meninggalkan akan kekristenan, meninggalkan iman yang baru yang sudah sekian tahun dia peluk begitu. Nah, ini menimbulkan berbagai reaksi dan pendapat, dan saya akan mengajak saudara untuk mempelajari dari terang firman Tuhan tentang murtad, ya saudaraku ya, murtad. Kita akan belajar terlebih dahulu, saudara, dari firman Tuhan 2 Tesalonika 2, ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu yaitu menunjuk akan hari Tuhan, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ini menunjuk pada antikris yang akan muncul. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, kita tidak boleh bingung karena firman sudah menuliskan bahwa akan datang murtad, gitu ya. Kata murtad itu dalam bahasa aslinya dipakai istilah apostasi. Apostasi ini ya dalam bahasa Inggrisnya juga itu diambil ke dalam bahasa Inggris, ya saudaraku. Istilah apostasi itu ya artinya murtad, saudaraku ya, meninggalkan akan iman atau keyakinan yang lama, yang satu, kemudian dia berpindah kepada keyakinan yang lain, begitu ya, itu murtad, saudara. Apostasi. Nah, itu memang harus terjadi, saudara. Jadi kalau mengapa ada murtad? Ya kemarin ada seorang jemaat yang sempat share pada saya bahwa dia sedih sekali mengapa kok sampai itu terjadi begitu ya. Ya kita semua prihatin, saudara. Ya karena orang bisa menemukan Tuhan Yesus itu kan sebetulnya dia menemukan mutiara yang paling berharga di dalam hidup ini, saudaraku. Karena itu kan menyangkut kekekalan, saudara, surga dan neraka ya. Ya, tapi kan hak dari manusia untuk memilih, saudara, memilih apa yang di jalan hidup yang harus dia tempuh, itu pilihan, saudara. Jadi kita menghargai orang mau melepaskan keyakinan yang satu, kemudian dia berpindah pada keyakinan yang lain, itu kita hargai, karena Tuhan pun menghargai. Kepada Yudas Iskariot kan Tuhan juga tidak maksa kan, padahal Yudas itu salah satu dari 12 murid yang dipilihnya. Jadi nggak ada paksaan di dalam Tuhan, yang ada adalah pernyataan kasih dari Tuhan yang kalau mau diterima maka orang itu akan beroleh hidup kekal, tapi kalau mau disangkal, ditolak, ya pilihan, saudaraku. Demikian. Jadi menjelang akhir zaman akan ada murtad, saudara. Jadi kita nggak usah heran
kalau fenomena seperti itu terjadi. Yang kedua, saudaraku, bahwa murtad itu sebetulnya merupakan bukti apakah orang tersebut benar-benar milik Kristus, murid Kristus, menjadi bagian dalam tubuh Kristus, atau dia sebetulnya tidak sungguh-sungguh. Nah, ini ada ayat 1 Yohanes 2 ayat 19, ini menarik saudaraku untuk dibaca ya. Jadi Yohanes sudah menuliskan akan kalimat ini. Ayat 19 saya bacakan saudaraku, 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, ini tentang orang-orang yang nantinya akan menjadi kelompoknya antikris. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kata sungguh-sungguh secara garis bawah ya, tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi kalau fenomena yang terjadi pada itu ya, saudari yang akhirnya dia meninggalkan Kristus dan dia kembali kepada keyakinan yang lama itu ya merupakan penggenapan dari ayat ini. Dia sungguh-sungguh atau tidak ketika dia mengikut Kristus. Sebab kalau sungguh-sungguh, ya pasti dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, ya perhatikan, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata, menjadi sebuah bukti bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kita ini mengacu pada tubuh Kristus, milik Kristus. Gereja Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ada orang bersaksi, ada orang katanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertobat, kemudian dia ikut Tuhan Yesus. Itu nanti ada ujian, saudaraku. Dan waktu itulah yang akan membuktikan apakah dia sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Nah, kalau mereka akhirnya meninggalkan tubuh Kristus, meninggalkan Tuhan Yesus kepala gereja, ya berarti dia tidak termasuk, ya tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ayat 19 itu panjang, saudara. Coba diulang lagi, dimunculkan lagi. Saya ulang ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata, menjadi bukti bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Clear ya saudaraku di sini ya. Jadi satu, mengapa murtad? Karena memang sudah ditulis dalam firman Tuhan bahwa menjelang akhir zaman akan ada murtad. Kedua, ya itu adalah bukti. Seseorang itu sungguh-sungguh atau tidak itu nanti akan diuji dengan waktu. Waktu yang akan membuktikannya. Nah, orang-orang Kristen, gereja Tuhan ya jangan terlalu bergembira ria kalau ada orang dari seberang, dari orang yang tidak kenal Tuhan, kemudian kenal Tuhan langsung diorbitkan, apalagi kalau dia figur maksudnya seorang public figure gitu ya, kemudian langsung belum dimuridkan, belum diperlengkapi dengan kebenaran firman, ya belum dikuatkan, sudah diangkat tinggi-tinggi. Nah ini bahaya saudaraku ya. Nah itu merupakan koreksi bagi gereja Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk lebih jauh saudaraku. Mengapa murtad? Orang itu bisa akhirnya meninggalkan Kristus itu karena satu, yaitu kebingungan teologis. Nah kalau kebingungan teologis ini merupakan PR bagi gereja Tuhan, yaitu kita harus
mengajar pada umat Tuhan, pada jemaat tentang kristologi, tentang kebenaran Trinity atau Tritunggal, tentang keilahian Kristus, yaitu kristologi, saudaraku. Ini harus kuat, saudara. Kalau pengajaran tentang siapa Yesus itu tidak kuat, saudara, masih kacau balau ya. Nah, kita tahu ya di dalam gereja sendiri serangannya itu ada Sabellian atau Oneness dan Arianisme. Nah, kita harus kuat dengan kebenaran Alkitabiah bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itulah Allah yang Esa yang menyatakan diri dalam 3 pribadi dan 3 fungsi. Itu, saudaraku, harus kuat. Jadi kalau nggak punya kristologi dan teologi yang kuat di dalam memahami akan kekristenan, mudah digoncang, saudara. Mudah, ya. Kalau saudara lihat di YouTube itu ada seorang orang yang berpolemik ya, yang menyerang kekristenan. Oh, itu pertanyaannya kalau orang nggak kuat secara kristologi, dia akan bingung, saudaraku ya. Ya, pertanyaannya gitu memang sudah di-set ya, sudah dipersiapkan untuk menggoncang iman Kristen. Jadi kebingungan teologis harus diatasi dengan apa? Ya dengan belajar, saudara. Hari-hari ini ada banyak pelajaran-pelajaran, tapi ada banyak juga yang menyesatkan. Jadi saudara harus pandai memilih. Kalau buka YouTube, waduh sekarang ini yang menentang akan iman Kristen yang benar itu banyak, saudara. Dan mereka bersemangat. Jadi kita yang harus waspada, harus hati-hati ya. Jemaat Kahal nggak boleh menjadi jemaat yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran yang makin hari makin deras di akhir zaman ini. Yang kedua, tidak adanya komunitas yang mendukung. Mereka kan berasal dari luar ya, dari agama lain, kemudian masuk ke dalam tubuh Kristus. Ini mestinya dimuridkan di dalam sebuah komunitas yang mendukung akan pertumbuhan iman, supaya tidak gugur di tengah jalan. Jadi harus ada yang peduli. Nah, untuk itulah maka M3 harus bergerak, saudaraku. Kalau ada petobat baru, jangan dimanjakan, tetapi dikasihi dan didampingi, saudara. Karena mereka punya banyak persoalan. Apalagi dengan agama yang lama itu biasanya ada serangan-serangan. Nah, ini harus didampingi dan juga diberi diajak untuk terus mendengar firman, membahas firman. Nah, sekarang ini bahasan firman kan banyak ya di sosial media. Nah, itu sangat mendukung pertumbuhan rohani dari jiwa-jiwa baru ini. Nah, kemudian yang ketiga, kesadaran akan harga mengikut Kristus itu juga harus disampaikan, saudara. Saya kurang setuju kalau ada orang diiming-imingi hal-hal yang manis-manis, yang enak-enak di dalam mengikut Kristus. Meskipun itu ada, saudaraku. Karena saya juga melihat kenyataan bahwa ada orang bangkrut, kemudian dia bertobat, ikut Yesus, dipulihkan dari kebangkrutan, bahkan diangkat menjadi lebih daripada sebelum dia bangkrut gitu ya, secara ekonomi. Itu ada dan tidak sedikit, saudara, yang mengalami pemulihan-pemulihan seperti itu. Namun kita juga tahu bahwa menjadi murid Kristus itu ada harganya, saudara. Apalagi orang yang berpindah dari seberang, artinya dari keyakinan yang lain, dari budaya yang lain. Ketika dia masuk ke dalam tubuh Kristus, menjadi milik Kristus, maka keluarga Tuhan ini harus bertanggung jawab, mendukung, dan memberitahu ada harga di dalam mengikut Kristus. Harganya, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu,
Ya mulai dari yang ringan sampai yang berat, saudara. Ya, kita nggak bisa pilih. Dikucilkan, dunia akan membenci, difitnah, ya kemudian dipersekusi, bahkan mungkin ya saudaraku ya. Jadi harga mengikut Kristus itu kadang-kadang harus memilih antara keluarga yang kita kasihi, orang tua sendiri, saudara sendiri, dengan dengan Tuhan Yesus itu sepertinya kadang-kadang disuruh pilih. Kamu mau pilih keluargamu atau pilih Yesusmu, begitu. Itu, saudara, ini harga mengikut Kristus ini harus diajarkan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau menjadi pengikutku, mau jadi muridku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Jadi, ikut Yesus itu ya indah, ya enak, tetapi ada juga harganya yang harus dibayar, saudaraku. Harga iman itu terkadang mahal, saudara ya. Segala-galanya terkadang. Tapi ketika ada orang yang menerima akan kebenaran itu dan dia rela memikul salib, mengikut Kristus, maka kebahagiaan sejati itu akan menjadi miliknya. Ya, nah sekarang ada pertanyaan, saudaraku ya, ini mengakhiri akan renungan kita tentang murtad. Pertanyaannya begini, apakah orang yang murtad itu karena mereka belum pernah mengalami jamahan Roh Kudus? Atau mereka belum pernah benar-benar dijamah oleh kebenaran firman? Ya, ini sebuah pertanyaan, saudaraku. Dan sebetulnya jawabannya bisa ya, bisa tidak juga. Jadi, saudaraku, tentunya orang yang belum pernah mengalami jamahan Roh Kudus itu lebih rentan untuk mereka digoncang ya. Kalau orang punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia punya pengalaman perjumpaan, pengalaman bagaimana sukacita di dalam roh itu dia alami, itu tentunya pengalaman itu akan menjadi satu kekuatan. Namun, kita pun juga harus mengerti bahwa Alkitab sebetulnya sudah mencatat atau menulis bahwa hal itu tidak menjamin, saudaraku. Orang mengalami jamahan Tuhan sampai pengalamannya begitu dahsyat, begitu hebat. Apakah otomatis dia tidak mungkin murtad lagi? Ya, kita akan lihat, saudaraku ya. Ibrani 6 ini keras, saudaraku. Ini keras, dan ini biasanya menjadi pegangan dari kelompok, dari orang-orang yang kokoh dalam memegang teologi Arminian. Ayat 4, saudara, saya bacakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Loh, saudaraku, kalau firman Tuhan katakan hati pernah diterangi, berarti betul-betul terang atau terang-terangan? Betul-betul itu cahaya dari Tuhan atau cahaya dari setan? Ya, pasti dari Tuhan, ya. Pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia surgawi. Lah, ini surga-surganan atau surga beneran? Saudaraku, ini surga beneran, saudara. Jadi orang itu ada yang punya karunia sampai dia betul-betul mengecap karunia surgawi, sehingga dia mungkin pernah diajak jalan-jalan ke halaman surga ya, di dalam roh-rohnya diangkat jalan-jalan di sana, begitu ya, mengecap karunia surgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi karunia-karunia Roh Kudus pernah bekerja, dia pernah bernubuat, mendapat penglihatan, ya, menyampaikan akan pengetahuan, ya, karunia pengetahuan dan sebagainya. Saudaraku, dilanjutkan ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik, ada yang berkata, wah, dia kurang firman, firmannya tidak kuat. Ini firman yang baik, saudaraku, bukan yang tidak baik. Bukan firman acak-acak, firman yang teguh, yang kuat, yang keras dari Allah.
dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi dia sudah memperoleh karunia tentang seperti apakah dunia yang akan datang itu. Ayat 6 mengejutkan. Namun yang murtad lagi. Loh, orang seperti itu kok bisa murtad? Bisa, saudaraku. Ada. Jadi kita harus takut dan gentar. Kita tidak boleh sekali-kali menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Sebab orang itu terima kasih karunia, dia bisa menghina roh kasih karunia, itu ada ayatnya. Dan itu berbahaya sekali. Kita ini harus punya prinsip gini, Tuhan, aku berdoa sungguh-sungguh. Kalau hatiku menyimpang dari Engkau, hajar dan pukul aku. Kalau perlu, ambil nyawaku sebelum aku menghina roh kasih karunia itu. Ngerti ya, saudaraku? Karena itu lebih berharga daripada hidup sementara yang kita jalani hanya beberapa tahun ini. Jadi, saya kasih PR bagi jemaat Kahal, berdoalah seperti itu. Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku, roh, jiwa, tubuhku, aku serahkan kepadamu, dan kalau Tuhan, aku punya hati yang mulai menyimpang dari Engkau, yang berpotensi aku murtad dari Engkau. Sebelum itu terjadi, Tuhan, ini doaku, ini permohonanku. Engkau berkata, mintalah maka akan diberi. Aku minta, ambil nyawaku supaya aku tetap selamat sebelum itu terjadi. Nah, tentunya ini sebuah doa yang aneh, saudaraku. Tapi menurut saya ini doa yang sangat logis. Daripada terhilang selama-lamanya, kan lebih baik pulang ketemu Tuhan Yesus. Tapi ada satu doa yang hari-hari ini terus saya naikkan untuk jemaat, yaitu supaya jemaat punya ikatan kasih dengan Tuhan Yesus, dan kasih itu tidak bisa diputuskan oleh apapun juga. Dan biar ini yang menjadi doa-doa kita. Kita saling mendoakan supaya jangan sampai ada yang murtad lagi. Saudara, gereja Kahal pernah ngalami bagaimana Roh Kudus melawat, karunia surgawi dinyatakan, kemudian mereka ngalami akan karunia-karunia roh, mengecap akan karunia dunia yang akan datang ya. Dulu ketika Times of Refreshing melawat akan gereja kita pada masa Times of Refreshing, begitu banyak, saudaraku. Ada teman-teman kita yang ketika dia sedang slain in the spirit, sedang tertidur di dalam roh, dia dibawa ke surga, jalan-jalan, tertawa-tertawa. Nah, dia benar-benar tertawa, saudaraku. Pada waktu tidur itu dia tertawa-tawa karena dia jalan-jalan di surga. Ada yang diajak menari dengan Tuhan dan sebagainya. Itu kan pengalaman-pengalaman karunia dunia yang akan datang, karunia surgawi, ya kan? Tapi kenapa kok ada yang murtad lagi, saudaraku? Berarti pertanyaan tadi atau pendapat tadi tidak tepat. Pendapat yang mengatakan bahwa orang bisa murtad karena kurang firman yang baik. Orang bisa murtad karena tidak punya pengalaman mengecap karunia surgawi. Orang bisa murtad karena tidak pernah mengalami akan karunia dunia yang akan datang. Bisa, saudaraku, murtad lagi. Dan dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Jadi ini terhilang selama-lamanya orang seperti itu ya. Jangan sampai terjadi, saudaraku ya. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kata menghinanya, menghina terus-menerus. Saudara, orang yang sudah pernah bersaksi, orang yang sudah pernah cerita bahwa dia punya pengalaman, yang pengalamannya asli ya, benar-benar, tapi kemudian dia murtad dan kemudian dia menyangkal akan imannya. Kita nggak tahu, saudaraku. Cuman dijauhkan kiranya 2 ayat ini atau 3 ayat ini, ayat 4, 5, 6 ini dari kita. Kita berdoa supaya kasih karunia Tuhan menjaga kita. Haleluya. Nah, sudah mungkin bertanya,
itu orang-orang yang murtad itu karena bukan domba-dombanya Kristus. Ya benar-benar, saudaraku ya, itu benar. Kamu tidak termasuk dalam kelompokku gitu ya, kata Yohanes tadi ya, tidak termasuk dalam kelompok kita. Betul. Tapi kita kan tidak tahu, saudaraku. Jadi kita, itu kalau itu pengetahuan Tuhan Yesus ya. Kalau kita nggak ngerti. Jadi kita jaga diri kita saja dalam takut dan gentar, dalam doa-doa yang murni dan tulus. Kasihanilah kami ya Tuhan, sampai kami selesai dengan semuanya yang di bumi ini. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.